Saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat siang. Ini saya screen-nya kelihatan. Kelihatan Bang. Oke. Ya, jadi langsung saya mulai aja ya. Untuk materi yang pertemuan kedua itu lanjutan dari yang kemarin ya. Kemarin kan kita udah belajar tuh ada matriks transisi dan lain-lain. Nah, di pertemuan yang sekarang ini eh, kita akan belajar mengenai ruang keadaan. Nah, jadi ada beberapa klasifikasi dari ruang keadaan. Nah, yang pertama ini tadi itu adalah si dapat dicapai ya atau accessible namanya. Jadi maksudnya gimana? Jadi ketika tadi nih ada dua ruang keadaan ya, ini ruang nol, ini ruang satu. Nah, eh, dari ini si ruang nol ini dapat ke ruang satu ini kan harus ada nilai dari si P01-nya kan ya. Nah, maksud dari dapat dicapai ini adalah yaitu ketika tadi nilai si P01-nya ini itu nilainya ada gitu. Dalam artian kayak gini. Sebagai contoh paling sederhana ketika ada ruang yang misalnya ini dua nih. Nah, ini katakanlah ruang nol ini adalah sembuh, kemudian ini ruang sakit, dan yang kedua ini adalah ruang meninggal. Nah, kan meninggal ke sembuh ataupun meninggal ke sakit itu kan udah nggak mungkin tuh. Nah, berarti artinya dari keadaan dua ini tidak bisa mencapai atau tidak bisa ruang nol tidak bisa dicapai dari ruang dua. Begitupun dengan ruang satu. Ya, kayak gitu ilustrasi sederhananya. Nah, jadi secara definisi, ya si J itu dapat dicapai dari keadaan I jika terdapat N lebih besar sama dengan nol sehingga nilai PIJ-nya itu lebih dari nol. Kalau dia tidak tercapai nanti nilainya itu adalah nol ya. Nah, notasinya adalah I tanda panah ke J. Nah, kalau dari I ke I itu notasinya tinggal ya I tanda panah I. Ya, berarti artinya kayak misalnya nih dari nol ke nol ya. Artinya orang yang sudah sembuh, dia tetap sembuh, berarti ada yang namanya V00 gitu. Nah, kalau secara rumusnya ya, ini PII pangkat nol itu artinya probabilitas dari si XT sama dengan I bersyarat XT-nya itu sama dengan I. Jadi dia tetap diam, makanya peluangnya satu. Gitu. Nah, kita lihat contohnya ini. Ada contoh satu. Jadi ada matriks peluang seperti ini. Berarti ini kan ada 5 ya. Ini ada yang si 0, 1, 2, 3, oh ada 4 ya. Dari 0 ke 4 itu tetap ada 5 ya. Nah, jadi matriks peluang transisi di atas itu adalah kondisinya 0, 1, sampai 4. Nah, jadi untuk kita mengetahui siapa saja yang accessible gitu atau dapat dicapai ya ini tetap kita buat 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat yang nilainya di sini ada nilainya yang nggak nol kayak ini contohnya. Nah, si 0,4 ini apa? P00. Ya, P00 nilainya adalah 0,4. Artinya, dari keadaan si 0, dia tetap bisa dicapai keadaan dia lagi gitu ya, P00. Nah, lalu ini ada P01. P01 berarti 0,6 katanya. Berarti artinya dari 0 ke 1 ini bisa nih. Oke, jadi 1 ini dapat dicapai oleh 0. Nah, jadi kalau kita lihat dari si 0 ini, dia hanya bisa ke dirinya sendiri atau ke state 1. Ya, makanya di sini kondisi state yang dapat dicapai dari si 0 itu adalah 0 ke 0 atau 0 ke 1. Ya, ada dua. Nah, kalau untuk yang satu juga sama demikian. Yang 0,5 ini apa? Adalah P10 ya. P10 0,5 dan P P berapa tuh? P11. P11 adalah 0,5. Ya, artinya dari 1 ke 0 ini bisa dicapai, 1 ke 1 juga bisa dicapai. Nah, untuk yang ketiga ini kan berarti kita bisa lihat nih, yang ini akan ada nilainya 0,3 dan ini 0,7. Nah, ini berarti si 0,3 itu adalah apa?
P, kita lihat ini dia 2, yang ini 2, berarti P22 itu sama dengan 0,3. Dan P23 adalah 0,7. Ya, berarti kalau saya punya di sini 2 dan di sini 3 nih, berarti dari 2 ke 2 bisa, dari 2 ke 1 ke 3 bisa. Sedangkan 2 ke 1 dia nggak bisa. Ya, karena nilainya 0. Nah, begitu seterusnya, kita tinggal lihat saja di sini. Nilai yang mana yang dia tidak 0. Berarti dia bisa dicapai gitu. Secara sederhananya. Nah, kalau dilihat nih, kondisi state 3 itu dia 3 ke 2, ya ini 0,5. Lalu 3 ke 3 itu dia 0,4. Dan 3 ke 4 itu nilainya adalah 0,1. Gitu. Bisa dipahami nggak? Bisa? Gimana bisa? Bisa Bang. Oke. Jadi, kalau saya tanya nih, si 4 4 dia bisa mencapai kemana aja? Kalau berdasarkan matriks yang P ini. 4 ke mana? Ke? Ketiga dan keempat. Iya, benar. Ketiga dan keempat ya. Tinggal kita lihat aja. Nilainya itu ada di kolom 3 dan baris 4. Berarti 4 dengan 3, lalu yang ini juga 4 dengan 4 ya. Kayak gitu ya. Jadi dilihat saja eh, nilai di matriksnya itu. Ya, kalau misalnya dia tidak nol, berarti dia bisa dicapai gitu. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya berkomunikasi. Nah, berkomunikasi ini dia kalau misalnya bisa saling mencapai. Jadi kayak misalnya, kalau saya punya tadi ya ruang keadaan 0 dan 1, kalau misalnya 0 ke 1 tadi bisa, dan 1 ke 0 juga bisa, nah inilah yang disebut dengan berkomunikasi. Jadi dia sama-sama bisa dicapai. Keadaan 1 bisa dicapai oleh keadaan 0, dan begitupun sebaliknya. Nah, jadi secara definisi, jika keadaan I itu bisa dicapai oleh J, ya, maka J tanda panah I, dan J juga dapat dicapai oleh dari keadaan I atau I tanda panah J, maka yang tadi ini, ya, I dan J itu saling berkomunikasi. Jadi komunikasinya dua arah. Nah, jadi ini ada beberapa keadaan kondisi saling berkomunikasi. Jadi kalau misalnya dia dengan dirinya sendiri, itu namanya reflektif ya. Jadi dia kayak balik ke dirinya sendiri. Sedangkan kalau misalnya tadi I dengan J, lalu J dengan I, itu yang namanya simetrics komunikasinya. Komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah. Nah, sedangkan kalau misalnya I itu berkomunikasi dengan J, dan J itu berkomunikasi dengan K, maka si J I itu dia berkomunikasi dengan si K. Ya, maksudnya gimana? Kalau misalnya kayak gini. Ada tiga keadaan, ya, ada I, J, K. Nah, kalau misalnya si I ini bisa ke sini, ya, dan si J ini juga ternyata bisa ke sini, ya secara tidak langsung maka sebenarnya si I itu bisa berkomunikasi dengan si K. Dengan apa? Dengan melalui si J ini gitu. Maka dia disebut dengan komunikasi transitif. Jadi si J inilah yang bersifat transitifnya, tempat transitnya gitu. Jadi dari si I ke J, J ke K gitu. Jadi si I ke K ini dia melalui si J dulu. Nah, perlu diingat kalau misalnya I dan J itu berkomunikasi berarti untuk suatu N langkah, maka PIJ pangkat N-nya itu lebih dari 0. Dan PJI-nya juga lebih dari 0. Ya, yang berarti J itu tadi berkomunikasi dengan K. Ya, jadi secara definisinya gitu. Jadi intinya ketika tadi komunikasinya dua arah, maka dia berkomunikasi gitu. Tapi kalau misalnya kayak tadi nih, yang mana tadi? Mana nih? Oke, ini ada nggak contohnya nih? Nah, kalau kita lihat, oh ini bisa ya 3 ke 4 ya. Mana nih yang nggak bisa berkomunikasi? 2 dengan 2, 2 dengan 4. Oh iya, tidak bisa ya. Nggak ada contohnya. Nah, ini di bawah ada. Oh, ada di bawah. Nah, ini contohnya.
Ya, jadi kalau kita lihat nih dari sini kan ini ada 0, 1, 2, dan 3. Yang ini juga 0, 1, 2, dan 3. Nah, kita bisa lihat ya mana yang dia saling berkomunikasi ya. Ini 0, ini 1, ini 2, dan yang ini 3. Misalnya seperti ini posisinya. Nah, 0 ke 0 itu bisa. 0 ke 1 nggak bisa ya, karena di sini dia 0. Lalu 0 ke 2 dia bisa nih. Ya, dia 0,3. 0 ke 3 nggak bisa. Lalu 1 ke 0 bisa dicapai. Kemudian 1 ke 1 nggak bisa. 1 ke 2 dia bisa. 1 ke 3 nggak bisa. Ya, kemudian ini 1 dengan 2 berarti dari 2 ke 1 bisa ya. Dari 2 ke 1 ini bisa balik ke atas. Lalu ini 2 ke 3 bisa. Lalu untuk yang ruang keadaan 3 nih, ke 0 dia nilainya 0 berarti nggak bisa. Kemudian ke 1 dia bisa 0,4. Lalu kedua dia nggak bisa. Ke dirinya sendiri bisa. Nah, kalau kita lihat dari gambarnya ini ya, mana nih yang hubungannya timbal balik? 1 dan 2 ya. 1 bisa dari 2 dan begitupun sebaliknya. Ya, jadi yang saling berkomunikasi itu adalah 1 dan 2. Nah, 0 ke 1 apakah iya? Mari kita lihat. Nah, jadi untuk itu kan tadi kalau kita melihat secara si matriksnya. Nah, untuk membuktikannya kita pakai konsep peluang yang tadi. Nah, apakah si 0 itu dia saling berkomunikasi dengan 1? Nah, pertama kita harus lihat dulu apakah 0 itu bisa dicapai ke 1 gitu ya. Nah, lihat V01-nya itu adalah si 0 di sini ya. Yang ini tadi 0. Nah, lalu ketika kita coba cari, ternyata V01 pangkat 2-nya itu ya, ternyata nilainya ada yaitu 0,3 dan lebih dari 0. Ya. Kalau misalnya ini P01 berarti dia 0001, 01, 11, 021, 21, 0,3, 0331. Ya, bisa dilihat nilainya di sini. Dari mana kita bisa tahu nilai V01-nya ini di kuadrat ini adalah seperti ini? Ya, kita tinggal kalikan matriksnya tadi. Ya, ingat yang kemarin gimana cara kita mengalikan matriksnya ya. Kalau yang kemarin kan kita masih ukurannya 2 kali 2 nih. Nah, yang ini sudah ukurannya 4 kali 4. Kalau dia yang V01 itu kan berarti ini V00, lalu V01, lalu ini bentar, V00, 01, V02, V03. Nah, itu kan harusnya kalau dikaliin matriksnya itu ke sini ya. Ini V00, lalu ini V10, V20, dan V berapa nih? V30 ya. Harusnya ini dikali dengan ini, lalu ini kali ini kali ini kali ini ya. Benar nggak ini? Kalau V01. Oh, ini kalau V00. Sorry. Kalau V01 berarti dia dengan kolom kedua ya. Kalau V0 itu kan berarti baris 0 kolom ke 1. Kolom ke 1 berarti V01, P11, P21, dan P31 ya. Kalau kita kalikan tinggal V00 dikali V01, kemudian yang ini ya. Lalu ada V01 dikali V11, lalu V02 dikalikan dengan V21, ya kayak kali matriks biasa, lalu V03 dengan V31 ya. Nah, untuk nilainya tinggal kita lihat di sini. Ini kan ada masing-masing nih, V00-nya berapa, 0,7. V01-nya adalah 0, begitu seterusnya sampai P33-nya 0,6. Nah, ini tinggal kita masukkan nilainya, maka didapat nilainya 0,03 ya, lebih dari 0. Oke.
Sampai di sini dulu bisa dipahami? Bisa? Bisa? Bisa, Bang. Oke. Ya, jadi kita sebenarnya pertama bisa melalui eh, gambar ya. Kemudian yang kedua, kita bisa melalui perhitungan seperti ini. Ya, ingat saja tadi sifatnya gitu ya. Dia bisa saling berkomunikasi itu ketika n langkahnya itu dia bernilai lebih dari 0 ya. Jadi bisa 0 langkah, 1 langkah, 2 langkah dan seterusnya. Ya, jadi dia mungkin pertama kita bisa lihat kalau ini tadi kan kita cuma 0 langkah ya. Nah, gimana kalau ini kan tadi 0 langkah 0 langkah, 1 langkah, sorry. Ini kan tadi yang kita gambar ini 1 langkah. 1 langkah ya. Nah, kalau ketika tadi 1 langkah ternyata cuman 1 dengan 2 saja ya. Nah, tetapi ketika tadi sudah kita coba nih dengan 2 langkah nih, ternyata 0 itu bisa ke 1 dengan melakukan 2 langkah. Nah, lalu ketika 1 ke 0 kita lihat P10-nya adalah 0,5. Yang ini, V01 itu yang ini, 0,5. Nah, karena nilainya sudah terpenuhi berdasarkan definisi yang tadi, berarti 0 dan 1 itu dia saling berkomunikasi ya. Kayak gitu. Nah, lalu yang 1 dan 2 juga sama kayak gitu. Kita lihat. Nah, itu tadi kan secara kelihatan ya dari ini langkah ini 1 langkah, yang ini juga 1 langkah ya. Tadi secara gambar sudah kita bisa buktikan ya ini 1 dan 2. Dia saling berkomunikasi dalam 1 langkah. Namun ternyata tadi 0 dan 1 dalam 2 langkah si nolnya tadi bisa dicapai ke 1 gitu. Nah, gimana kalau 2 dengan 3? Kita lihat ini V23-nya nilainya ada ya 0,9. Lalu untuk P32-nya untuk 1 langkah dia nilainya 0. Namun ketika dia 2 langkah berarti sama kayak tadi. Nih perhatikan, ini 2 langkah. Berarti ini baris ketiga dan kolom kedua. Ya, untuk mengetahui perkalian matriksnya tanpa kita harus eh, menggambar semua matriksnya, kita gambar saja yang ketiga, baris ketiga berarti ini kan harusnya ini 0, 1, 2, 3. Berarti kalau ketiga bentar. Tadi yang ini 1 dia oke, 0 ke 1 berarti baris ke 0. Oke. Nah, ini berarti yang ketiga nih. Berarti di sini. Ini V30. Ini kan tadi ininya 0, 1, 2, dan 3. Berarti kalau P32 itu adalah nanti ini baris keempat, kolom yang ketiga ya. Gitu. Ini berarti sini barisnya langsung P31, P32, dan P33. Lalu kolom ketiganya itu berarti ini kan V00. Lalu V01 berarti dimulai dari V02. V02 ini berarti V12, ini V22, dan ini V32. Nah, jadi yang kita kalikan nanti adalah ini V30 dengan V02. Kita tambahkan dengan P31 dikali V12. Ya, sama kayak gini. Lalu P32 dikalikan dengan V22. Dan yang terakhir nanti tambahkan dengan P33, kita kali dengan P32. Nah, kalau kita hitung nilainya itu dia 0 ditambah 0,4 dikali 0,5 ini adalah 0,20 ya. Nah, ditambah 0 berarti dia nilainya lebih dari 0. Artinya, kondisi 2 dan 3 itu juga saling berkomunikasi. Tetapi setelah dia 2 langkah ya, tidak dalam 1 langkah. Tetapi intinya dia adalah saling berkomunikasi. Seperti itu. Sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bang.
Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya kelas. Jadi, dua keadaan si I dan J ini disebut dalam kelas yang sama kalau misalnya I dan J ini saling berkomunikasi. Ya, atau dengan kata lain, I, J ini tadi berkomunikasi, maka I dan J itu berada dalam kelas yang sama. Ya, kita lihat kayak ini tadi. Contoh yang ini tadi kan apa? Katanya ternyata setelah kita buktikan ya, ternyata nol dengan satu, satu dengan dua, 2 dengan 3 ini kan dia saling berkomunikasi, berarti ini mereka satu kelas. Ya, kalau misalnya kita lihat dari contoh satu. Nah, dari contoh satu, kita lihat di sini, ya, nol ke nol ini bisa nih dicapai berkomunikasi ya. Maka dia dua kelas ya. Kalau coba kita lihat lagi nomor contoh satu ya. Nah, dilihat dari matriks transisi satu terdapat dua kelas yang berada yaitu 01 dan 234. Karena kondisi satu dan kondisi 4 berada pada kelas yang berbeda. Berarti kondisi satu dan kondisi 4 itu tidak saling berkomunikasi. Ya, jadi mereka ketika saling berkomunikasi maka mereka pada kelas yang sama. Kayak yang ini tadi. Ini kan tadi nih 2 dan 3 ini kan saling berkomunikasi ya, berarti mereka satu kelas yang sama. Ya. Tetapi kayak ini contohnya nih. Nah, tadi kan ini udah dapat dua kelas nih, 0 dan 1. Berarti si 0 dengan si 3 ini tidak berada pada satu kelas yang sama ya. Beda kelas. Jadi cara melihat dia satu kelas atau bukan, ya kita lihat saja dia itu berkomunikasi atau tidak gitu. Ingat tadi kalau berkomunikasi tidak hanya harus satu langkah ya, harus bisa dua langkah nih, kayak gini. Ya, seperti itu. Nah, ini contoh yang lain. Jadi ketika seseorang mahasiswa ditawari bermain lempar koin dengan ketentuan sebagai berikut ya. Undian koin muncul angka, mahasiswa dapat Rp1. Jika munculnya gambar, maka dia kehilangan Rp1. Permainan berakhir jika mahasiswa mendapatkan uang Rp3 atau sudah tidak ada lagi uang yang dipertaruhkan. Nah, matriks peluangnya itu seperti ini. Nah, tentukan ada berapa kelas yang terjadi pada kasus berikut. Nah, jadi dari contoh ini ternyata ada kasus ada tiga kelas yaitu 0, lalu 1 dan 2, dan si 3. Nah, gimana cara ngelihatnya? Ya kita pertama bisa lihat dari matriksnya. Lihat yang kolom pertama ini, yang baris pertama ini. Ya, nilainya hanya ada P00. Ya, P01 dan 02, 03 itu nilainya tidak ada. Artinya dia satu kelas sendiri. Lalu 12 kita lihat. Ya, ini nilai dari siapa? P12 ada. Lalu ini ada apa? Ini P21. P12 adalah 0,4 dan P21-nya 0,6. Nah, karena mereka ini sama-sama ada nilainya, ya berarti ini saling berkomunikasi. Ya, makanya dia kelasnya sendiri 1 dan 2. Lalu si 3 juga sama kayak si 0 tadi. Makanya di satu kelas gitu. Maka ada 3 kelas pada contoh yang keempat ini. Seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Bang mau nanya. Boleh. Jadi kelas itu kalau misalnya kan tadi itu di contoh 2 ya. Di Ya. contoh 2 itu ada yang komunikasinya itu nggak satu langkah gitu. Nih yang kayak P32 yang di satu langkah kan dia 0 tuh. Nah, Ya. tapi yang di dua langkah dia ada komunikasi. Ya. Nah, jadi untuk nentuin kelasnya juga kita harus nyari gitu-gitu juga ya, Bang. Nah, jadi untuk kita Apa bisa langsung lihat dari matriksnya aja gitu? Nah, ya, jadi yang pertama kita bisa melalui matriks ini. Ya, jadi kalau melalui matriks ini kan bisa kelihatan langsung nih. Sebenarnya ya tinggal kita lihat P12-nya ada apa tidak kayak ini tadi, P21-nya apa ada apa tidak. Nah, tetapi kalau misalnya nih
kamu pengen coba buktikan sendiri kira-kira setelah pakai 2 langkah apakah dia berkomunikasi atau tidak, ya kamu bisa coba cari nih. Ya, kamu kaliin nih. Berarti kalau misalnya dia kan mau buat nih misalnya berapa? P01 ya. Oke, kalau P01 yang satunya kan ini jelas 0 ya. Nah, berarti kalau V01-nya tadi berarti tinggal siapa? Kalau V01 dikuadratin tadi. Berarti kan ini kolom si 0 berarti 1, 0, 0, 0. Ya, kita kalikan dengan si 1 berarti ini 0, 0, 0,6 dan 0. Nah, ini kalau kita kalikan 1 dikali 0 ya. 1 dikali 0 ditambah 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 0,6 ditambah 0 kali 0 sama dengan 0. Ya, berarti dia tidak berkomunikasi. Nah, kamu bisa coba buktikan lagi nanti. Kamu coba kan nanti dapat matriksnya. Nah, kamu coba cari tahu. Apakah benar kalau misalnya dia 3 langkah, ini akan tetap dia nilainya itu tidak lebih dari 0 gitu. Coba dicari nanti ya untuk latihan. Apakah benar bahwasanya nanti si P0 3 langkahnya itu akan juga dia tidak lebih dari 0 gitu. Ini kita buktikan ternyata di sini dia masih 0, berarti apa? Tidak berkomunikasi kan? Seperti itu. Jadi intinya untuk kita membuat kelasnya kita harus lihat dulu apakah mereka berkomunikasi atau tidak gitu. Ya, kalau misalnya dari segi matriksnya boleh gitu ya. Kemudian untuk yang lebih akurat lagi kita bisa lakukan si ini tadi. Kita coba cari eh, matriks n langkahnya itu. Seperti itu. Gimana? Oke Bang, makasih. Oke. Nanti ini coba dibuktikan ya. Apakah benar nih? Apakah benar emang hanya ini kelasnya saja ya? Oke, yang lain ada pertanyaan? Tidak, Bang. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, yang selanjutnya itu ada yang namanya irreducible atau tidak dapat direduksi. Jadi, matriks Markov itu dikatakan irreducible jika semua keadaan berada dalam satu kelas yang sama. Jadi, semua keadaan itu saling berkomunikasi. Ya, jadi misalnya ada 3 nih. Ada 3 ruang keadaan 0, 1, dan 2 misalnya. Nah, kalau mereka ini semuanya saling berkomunikasi, ya, nah maka ini matriksnya itu tidak akan bisa direduksi atau disebut dengan irreducible. Nah, peluang transisi pada contoh 1 itu reducible. Kenapa? Karena tadi di sini kita lihat, ya, berdasarkan contoh 1 ada 2 kelas nih. Artinya nggak semuanya itu saling berkomunikasi, ya. Nah, berdasarkan contoh yang ini, nah ini juga dia apa? Reducible ya. Tunggu bentar. Tadi reducible artinya iya. Jadi dia irreducible kalau misalnya dia semua saling berkomunikasi ya. Berarti yang ini reducible karena ada 3 kelas. Jadi kalau misalnya si reducible ini ya dia hanya ada 1 kelas. Artinya setiap ruang keadaan itu mereka saling berkomunikasi. Nah, matriks 2 ini merupakan irreducible karena kondisi di matriks tersebut dalam satu kelas yang sama. Ya. Nah, jadi contoh yang 2 tadi ini, ini tadi contoh 2. Nah, ini tadi si contoh 2 yang ini dia irreducible. Ya. Kenapa? Karena mereka semua itu saling berkomunikasi. Ya. Seperti itu. Jadi untuk menentukan dia irreducible atau tidak, kita lihat saja kelasnya ada berapa. Kalau kelasnya hanya 1 berarti dia
irreducible. Kalau kelasnya lebih dari 1 berarti dia reducible. Seperti itu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bang. Oke, jadi memang dia itu bertahap ya cara penyelesaiannya. Jadi pertama kita dari awal tadi melihat dulu nih ya dia asibel atau tidak. Lalu setelah asibel atau tidak baru kita lihat dia berkomunikasi atau tidak. Setelah berkomunikasi baru kita lihat apakah dia itu dalam kelas yang sama atau tidak. Artinya ada berapa kelas dalam ruang keadaan tersebut. Setelah kita melihat kelasnya baru kita tentukan irreducible-nya atau tidak gitu. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya periodik. Nah, jadi periodik ini gimana maksudnya? Nah, jadi ketika keadaan I, ya dia memiliki periode DI jika DI ini merupakan EPB atau faktor persekutuan terbesar bersama dari si N, ya, 1, 2, dan seterusnya. Dengan PII dari N langkah itu lebih dari 0. Kalau misalnya DI-nya itu sama dengan 1, dia disebut dengan aperiodik. Sedangkan kalau dia lebih dari 1, maka dia disebut periodik. Nah, kita lihat contohnya. Nah, ini ada teoremanya nih. Katanya jika I itu saling berkomunikasi, maka periode I dengan periode J itu sama. Ya, ini kita lihat nih contohnya. Ada matriks transisi ya dengan nilai P00-nya 0, P01-nya adalah 0,5, P02-nya adalah 0,5. Lalu P10-nya adalah 1, lalu V11-nya 0, P12-nya adalah 0. Lalu P20-nya adalah 1, P21-nya 0, dan P22-nya adalah 0 ya. Nah, gimana periodisitas dari ruang keadaannya? Nah, jadi kita tinggal cari nih, kita lihat ya untuk keadaan 0. Kita lihat ketika N1 berarti satu langkah dari 0 ke 0. Nah, dari 0 ke 0 kan nilainya 0 nih. Oke, ternyata nilainya 0. Lalu ketika kita cari ketika N2 P00. Berarti kalau P00 ini apa? Kita cari dulu nih nilai si P2-nya. Ya, atau dua langkahnya gimana? Berarti kalau dua langkahnya dari matriks ini kan apa? Dia jadinya kalau P00 itu berarti baris yang pertama dengan kolom pertama nanti. Berarti ini 0, kemudian 0,5, 0,5 ini akan kita kalikan dengan si 0, 1, 1. Nah, kalau kita hitung ini 0 kali 0, 0 kali 0, kemudian tambah 0,5 kali 1, ditambah 0,5 kali 1. Berarti 0 ditambah 0,5 ditambah 0,5 sama dengan 1. Ya, ini nilai dari si V00 dua langkah ya. Nah, nilainya 1. Ya, ternyata 1 itu lebih dari si 0. Nah, lalu ketika kita nanti cari N3-nya, ternyata P003 langkahnya itu nilainya 0. Ya, nanti ini mana nih? Oke, berarti kalau kita cari nih V00-nya di 3 langkah, berarti kan tadi ini kita harus cari dulu ya matriksnya ini ya. Hasil matriksnya itu berapa? Nanti kalau dikalikan ternyata hasilnya 0. Nah, ketika 4 langkah ternyata hasilnya 1 lagi. Nah, jadi kita cukup mencari sampai 4 langkah ya. Atau kalau misalnya pengen lebih boleh sampai 5 atau 6. Tapi kayaknya untuk sampai ke 4 itu sudah kelihatan ya. Dia ke mana arahnya. Kayak ini kan ketika dia berarti kan periodenya itu adalah si EPB dari si ini 2, 4 dan seterusnya. Nah, maka D0-nya itu adalah EPB dari 2, 4 dan seterusnya itu adalah si 2 ya. Maka D0-nya itu adalah 2. Jadi keadaan 0 disebut dengan periodik. Seperti itu. Sampai sini dulu. Bisa dipahami? Bang, maaf bang, boleh diulang yang nomor 5-nya nggak bang? Oke. Yang bagian ini, nomor 5 ini, poin 5. Iya. Nah, jadi kita lihat nih. Ini kan tadi ternyata saat N2 dia adalah nilainya
1 ya atau lebih dari 0. Dan N4 juga seperti itu. Artinya si pada 2 langkah si P00-nya itu dia ada nilainya ya. 1 dan 4 langkah juga 1. Nah, nanti kalau misalnya kalian cari nih, nanti ketika seterusnya, berarti seterusnya ini berarti apa? Berapa? 8 ya harusnya. 8. Ketika kalian coba ini 8 nanti kalian akan dapat nih EPB-nya. Jadi kita masukin itu yang si nilainya itu berapa langkah dia yang lebih dari 0 gitu. Nah, jadi kayak ini kan tadi contohnya 2, 4, 8 gitu. Nah, EPB-nya itu kan apa? EPB-nya adalah 2 gitu. Makanya periode dari si keadaan 0 itu adalah 2. Jadi si 0 itu disebut periodik. Kayak gitu. Oke, paham Bang. Makasih Bang. Oke, ya. Nah, kita lanjut dulu untuk keadaan 1. Nah, caranya sama. Kita coba lihat sampai N sama dengan 4. Ya, jadi artinya memang ketika untuk mencari ini, kalian harus bisa mengalihkan matriksnya ya. Nah, nih, si P11-nya ini kalau kalian lihat itu, di sini pasti dia adalah 0 ya. Ini P11 yang ini, yang di tengah. Nah, dia nilainya 0. Lalu P112 kalau kalian cari itu ternyata nilainya 0,5. Ketika kalian buat 3 langkah dia 0, ketika 4 dia 0,5. Nah, jadi artinya dia itu periodenya adalah si 2, 4, dan seterusnya. Berarti sama kayak keadaan 0 tadi. Berarti periode dari keadaan 1 itu adalah 2. Jadi si keadaan 1 itu adalah periodik. Seperti itu. Nah, hal yang serupa bisa kita terapkan ke si keadaan 2. Nah, kalau keadaan 2 tadi V22-nya juga ternyata 0. Lalu ketika kita coba 2 langkah, kita dapat nilainya 0,5. Pada 3 langkah dia tetap nilainya 0, dan pada 4 langkah dia 0,5. Nah, jadi sama kayak yang keadaan 0 dan 1, periode dari keadaan 2 itu adalah 2. Dan disimpulkan bahwasanya keadaan 2 itu periodik. Seperti itu. Nah, jadi keterangannya di sini apabila tadi matriks peluang transisi P itu digambarkan diagram transisinya, maka akan terlihat bahwasanya 0 berkomunikasi dengan 1, 1 berkomunikasi dengan 2. Berdasarkan sifat yang transitif tadi, berarti si 0 juga akan berkomunikasi dengan 2. Nah, dengan kata lain, D atau periode dari keadaan 0, 1, dan 2 itu sama. Ya, ingat teorema yang ini tadi. Kalau misalnya dia saling berkomunikasi, berarti periodenya itu adalah sama, gitu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa Bang. Oke. Nah, ini kita lihat lagi deh contoh satu lagi, contoh 8. Jadi, matriksnya seperti ini, berarti nilai dari si P00-nya adalah 0,5, P01-nya 0,5, lalu P02-nya adalah 0. Lalu P10-nya 0,5, P11-nya 0, P12-nya 0,5. Dan P20-nya 0, P21-nya adalah 0,5, dan P22-nya adalah 0,5. Nah, gimana periode dari setiap keadaannya? Sama kayak tadi prosesnya. Kita pertama lihat dulu dari si keadaan 0. Nah, kalau kita lihat V00 itu nilainya adalah berapa? 0,5 ya di sini ya. 0,5. Nah, lalu kita lihat ketika dia 2 langkah ternyata nanti nilainya juga tetap 0,5. Kemudian kalau dicari 3 langkahnya ternyata hasilnya adalah 0,35. Jadi untuk mencari nilai langkah-langkahnya ini tinggal kalian kalikan saja ya matriks-matriksnya ya. Kayak tadi. Mungkin kalau untuk 2 tadi berarti kita bisa gunakan yang tadi ya. Kalau misalnya ini 00 berarti di sini nanti kalian cukup kalikan saja baris 1 dengan kolom 1 ya. Nanti dapat nilainya itu 0,5. Nah, kalau misalnya untuk yang 3 langkah berarti ini kalian harus
cari dulu nih nilai dari si P. Kalian cari dulu ya, cari P kuadratnya berapa. Nah, udah kan dapat nanti dari sini P kuadratnya berapa. Lalu kalian kalikan lagi dengan si P. Ya, jadi sama nanti ini sini dia baris satu dari si yang ini, si P kuadrat, ya, kolom satu dari si P-nya. Ya, karena ini kalau satu-satu berarti ini bisa dari si baris yang P pertama, lalu si ini kolom dari P yang kedua, ya. Begitu seterusnya. Nah, jadi ini karena memang tadi kebetulan agak menarik gitu ya. Ternyata nilainya, nah semua nilainya lebih dari 0 kecuali si 1. Oh, ternyata si 1 juga tadi ternyata lebih ya, 0,5. Nah, maka si EPB-nya tadi kita lihat saja yang berarti dia 1 ya. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, ada 5 langkah dan seterusnya. Nah, jadi EPB dari 1, 2, 3 dan seterusnya itu ya jelas 1. Berarti apa? Kalau tadi dia 1, maka keadaannya itu adalah apa? Aperiodik. Ya, ingat tadi. Mana tadi pernyataannya? Ini. Ketika D-nya itu dia adalah 1, maka keadaannya disebut aperiodik. Ya, seperti itu. Mana ya? Oke. Nah, lalu untuk keadaan 1 sama caranya. Nah, ini tapi ternyata ketika dia 1 langkah ternyata nilainya 0. Benerkah? Nilainya 0, mari kita lihat di sini. Mana tadi? Nah, ini. P11, ya, ternyata nilainya adalah 0. P11 dia nilainya 0. 2 langkah 0,5 dan 0,25 itu dia nilainya lebih juga ya. Bentar, dia ini si kelas 1 langkahnya kan 0 nih ya. Tadi berarti berdasarkan definisi yang di atas, itu dia adalah PII pangkat N lebih dari 0 untuk N-nya lebih dari sama dengan 1. Oke, harusnya itu kalau di sini kan dia P11 untuk N sama dengan 1 kan nilainya 0 ya, tidak lebih dari 0. Harusnya ini dari 2 ya. 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Bukan dari 1 ya. Bentar. DI itu adalah EPB dari N lebih besar sama dengan 1. Berarti sama dengan ini masuk ya. Berarti N1 ini tapi dia di 0 ya. Berarti harusnya tadi ini salah ya. Ini harusnya dari si EPB dari 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi EPB 2, 3, 4 dan seterusnya itu berapa? 1 kan ya? EPB dari 2. Ya, 2 dibagi 2 itu 1. Lalu 3 bagi 3 itu 1. 4 dibagi 2 dia 2, dibagi 2 dia 1. Nah, jadi 1 ya. Tapi harusnya 1 ini tidak masuk ya. Karena kalau faktor persekutuan terbesar itu kan dia harusnya adalah 2 ya. 2, 3, 5 ya. Tunggu, tapi di sini N lebih dari sama dengan 1. P11 pangkat N-nya harus lebih dari 0. Lebih dari 0. Harusnya ini nggak masuk ya. Kalau berdasarkan definisinya. Sebentar, coba kita baca lagi definisinya. Periode faktor persekutuan bersama dari seluruh N, 1, 2, dan seterusnya. Sehingga P11 N itu adalah lebih dari 0. Oh iya ya, benar ya. Jadi di sini 2, 3. Nah, tetapi si 1 ini adalah faktor persekutuan bersamanya. Jadi disimpulkan bahwa keadaan 1 itu dia juga aperiodik.
Nah, untuk yang keadaan 2 sama juga caranya. Ya, tinggal dicari saja. Nah, ini ternyata satu langkah, dia udah lebih dari 0, 2 angka, 3 langkah, sampai ke 5 langkah. Ya. Nah, EPB dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya itu adalah 1. Jadi, periode D2 atau keadaan 2 itu adalah 1. Jadi, si keadaan 2 itu disimpulkan aperiodik. Nah, karena semuanya itu aperiodik, ya, berarti si 0 itu berkomunikasi dengan 1, 1 berkomunikasi dengan 2, dan artinya si 0 itu berkomunikasi dengan 2. Ya, maka tadi nih D0 sama dengan D1 sama dengan D2. Seperti itu. Ya, jadi kuncinya adalah ya kalian harus mencari hasil perkalian dari matriksnya itu. Sampai dia harusnya sih sampai 4 langkah saja itu sudah kelihatan nih polanya seperti apa gitu. Tapi untuk berjaga-jaga bisa dicek sampai ke 5 langkah. Seperti itu. Ada pertanyaan? Belum? Belum, Bang. Oke. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, yang berikutnya ada rekuren dan transient. Jadi tadi kan kita punya peluang transisi keadaan I ke J. Ya, seperti ini. Fij pangkat N, artinya ini dia N langkah. Berarti itu adalah probabilitas Xn-nya sama dengan J, dengan XP itu tidak sama dengan J, di mana V-nya itu adalah dari 1, 2, sampai N-1, bersyarat X0-nya itu sama dengan I. Nah, notasi Fij N ini itu adalah peluang di mana keadaan J dicapai dari keadaan I pertama kali pada langkah ke N. Nah, jika Vij pangkat 0 sama dengan 0, ini berarti bahwa dalam 0 langkah keadaan J itu tidak dicapai dari I. Lalu, ketika Vij I1 itu sama dengan Vij, berarti keadaannya itu dicapai dalam satu langkah ya. Jadi maksudnya gini, ketika tadi saya punya ini keadaan I, yang ini keadaan J. Nah, kalau misalnya dia ini ke sini, nah ini kan dia satu langkah nih. Berarti ini kan ada nanti Vij-nya nilainya. Nah, inilah yang disebut dia tadi. Jika Fij satunya itu sama dengan Vij. Jadi dalam satu langkah, keadaan J ini bisa dicapai dari I. Nah, nilai dari Fij itu bisa kita hitung dari penjumlahan semua langkah-langkahnya ya, dimulai dari 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, sampai seterusnya. Ya, dengan catatan si Fij itu nilainya tidak sama dengan Fij satu langkah, ya. Nah, di sini barulah didefinisikan keadaan resuren dan transient itu seperti apa. Jadi tadi ketika FIIN, artinya N langkah, ya, sesuai dengan ini persamaan yang pertama. Jadi probabilitas dari Xn sama dengan I, XP-nya itu tidak sama dengan I, ya, untuk P1 sampai N-1, bersyarat X0-nya sama dengan I. Nah, jika PII-nya itu sama dengan 1, makalah dia disebut rekuren. Ya. Namun, jika FII-nya itu kurang dari 1, dia disebut dengan transient. Dengan catatan tadi ini. Si FII itu adalah penjumlahan dari si FII 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, dan seterusnya. Sampai hingga gitu. Nah, kenapa kok bisa dia sampai ke tak hingga? Ya ingat aja kemarin ya, kalau misalnya ada yang namanya yang V ya, dia konvergen. Nah,
Inilah yang menyebabkan makanya dia bisa sampai ke tak hingga langkah. Artinya sampai ke tak hingga langkah pun dia nilainya akan tetap sama gitu. Nilai si F-nya ini tadi. Nah, ini ada dua teorema yang perlu diketahui. Ya, jadi teorema 6.1 ini adalah syarat perlu dan cukup untuk keadaan rekuren dan transient. Jadi dia rekuren jika dan hanya jika jumlah PII pangkat n-nya berarti PII n langkah ya. PII n langkahnya itu sama dengan tak hingga. Tapi kalau misalnya dia kurang dari tak hingga, maka dia transient. Nah, teorema 62 bilang kalau misalnya I itu rekuren dan I itu berkomunikasi dengan J, maka keadaan J disebut juga rekuren. Ya. Seperti itu. Jadi, si teorema 62 ini hanya bilang kalau misalnya I itu adalah rekuren, dan ternyata I itu berkomunikasi dengan J, maka si J juga akan otomatis dia rekuren. Nah, akibatnya suatu rantai Markov yang irreducible memiliki ruang keadaan yang rekuren dan transient. Ingat tadi irreducible ini apa tadi? Irreducible tadi artinya apa? Nih, lihat lagi ya. Nanti dicatat. Irreducible itu tadi artinya adalah nih. Ya, irreducible adalah jika suatu kondisi keadaan semuanya itu berada dalam satu kelas. Artinya semua kelas dia saling komunikasi, ya. Jadi ketika semua dari tadi ya, kalau misalnya dia irreducible kan artinya semuanya saling berkomunikasi. Nah, berdasarkan teorema yang tadi, nah ketika dia ini ya, dia berkomunikasi, yang satunya rekuren, maka si satunya lagi juga rekuren, gitu. Ya, itu akibat dari si teorema 62. Ya, kita lihat dulu contohnya, biar paham. Nah, jadi contoh 9 ini katanya matriks peluang ya ini peluang transisi suatu rantai Markov sebagai berikut ya. P00-nya adalah 1, P10-nya adalah 0, P1 P01 ya ini P01, P10-nya adalah 0,5 dan P11-nya adalah 0,5. Nah, apakah dia itu rekuren atau transient? Nah, jadi kita harus lihat dulu nih kira-kira seperti apa dia dalam beberapa langkah. Pertama untuk satu langkah ya dia sama ya kayak matriksnya ini. Nah, kalau dia dua langkah, nah ternyata matriksnya itu adalah 1, 0, 0,75 dan 0,25. Nah, kalau kita lihat nih, ternyata ketika P3 langkah dia 1, 0,85 dan 0,5. Nah, kalau kalian cari nih sampai untuk N menuju tak hingga gitu ya, pasti nanti si P00-nya ini dia ini tetap nilainya 1 ya. Nanti ini di sini 1 dan di sini 0. Nah, sedangkan yang di sini itu adalah nanti 0,5 pangkat N ya, menuju tak hingga. Nah, kalau yang di sini nanti dia beda lagi. Nah, maka keadaan 0 itu rekuren. Kenapa dia rekuren? Karena ya V00 satu langkah, dua langkah, tiga langkah, dan seterusnya sampai tak hingga, dia nilainya adalah 1. Oke, ini kurang ya, ini harusnya tambah dan seterusnya, gitu ya. Ya, jadi di sini 1 tambah 1 ditambah 1 dan seterusnya sampai di tak hingga. Berarti ada sebanyak tak hingga nilai 1. Berarti nilainya adalah ya tak hingga gitu. Nah, perhatikan tadi kalau misalnya dia justru penjumlahannya itu adalah tak hingga, maka dia rekuren seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Bisa dipahami? Ada pertanyaan sampai di sini dulu?
cukup dulu Bang. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, oke, ini untuk keadaan satu ya. Oke, ini harusnya di sini ada lagi ya, tambah sampai titik-titik gitu. Nah, kalau kita lihat ya, ini tadi yang saya bilang P11-nya itu ya, ini adalah 0,5 pangkat N. Ya, jadi yang kita lihat itu hanya adalah si yang ini saja, diagonal utamanya saja. Gimana polanya ini dengan yang ini gitu. Kalau dia dalam N langkah. Kayak ini tadi kan dia satu terus nih. Berarti ketika dia untuk N menuju tak hingga, berarti nilainya adalah tak hingga ya. Sedangkan ini, ketika dia menuju tak hingga, nah dia kan membentuk deret tuh. Ya seperti ini ya. Nah ini disebut apa? Deret geometri kan ya. Deret geometri tak hingga. Ya, rumus S tak hingganya adalah A dibagi 1 dikurang R. A-nya adalah nilai awalnya ini, A, kemudian R itu adalah suku kedua, ya 0,5 dikuadratkan dibagi dengan suku pertama, adalah 0,5. Nah, makanya nilainya adalah 0,5 dibagi 1 dikurang 0,5, ya sama dengan 1. Nah, 1 ini dia kurang dari tak hingga, makanya keadaan 1 dia adalah transient. Gitu. Seperti itu. Sampai sini bisa? Bisa sampai di sini? Bisa, Bang. Oke. Nah, kalau misalnya menggunakan definisi yang pertama tadi gimana? Ya, kita bisa cek satu-satu. Ya, kalau misalnya F01 berarti sama dia dengan V001 ya, nilainya adalah 1. Ketika dia dua langkah, ya berarti nanti dia jadi V00 dengan V10. Ya, jadi sebenarnya sama konsepnya tadi, kita cari dulu si perkaliannya tadi ya. Ini tadi kan 1, 0, kemudian berapa tadi ya? 0,5, 0,5 ya? Oke. 0,5, 0,5. Kita kali 1, 0, 0,5 dengan 0,5. Hasilnya adalah, ini 1 kali 1 tambah 0,005 adalah 1. Lalu 1 kali 0 tambah 0 kali 0 ini 0. Lalu 0,5 tambah ini tadi ada ini ya, P2-nya ya. 0,75 ya. Nilainya ini 0,75. Lalu sini tadi 0,25. Nah, V002 langkahnya itu, nah ini kita lihat dulu. Sebentar. Nah, ya, kita pakai definisi yang ini. Kalau misalnya dia dua langkah, berarti apa? Berarti nih, misalnya saya ambil contoh nih. V002 langkah berarti sama dengan probabilitas si xn-nya itu atau x2-nya sama dengan i yaitu 0, x1-nya itu sama dengan tidak sama dengan 0 ya, tidak sama dengan 0 bersyarat x0-nya itu sama dengan 0 ya, seperti itu. Nah, berarti kalau misalnya dia bukan 0 ya, karena tadi cuma ada 2 berarti ini sama dengan 1 gitu ya. Ini tidak sama dengan 0 berarti x1-nya sama dengan 1. Nah, maka ya tinggal ini sebenarnya kan sama aja dengan P00 kita kali dengan P01 ya. Nah, benar nggak tadi ini? P00 dikali P01. P00 dengan P10. P00 dengan P10. V00 dengan P10. Ya, oke ya salah ya. Dari 1 ini dulu ya.
Salah. Jadi bukan P10 tapi dikali dengan P10 ya. Ini probabilitas ini. Jadi kita lihat dari keadaannya. Nah, ini tadi berdasarkan perhitungannya, ternyata nilainya adalah 0. Mana nih? P00-nya apakah 0? P01. Salah ya. Ini harusnya itu, kalau berdasarkan ini tadi, harusnya adalah si P01 dikali dengan P10 ya. Kalau berdasarkan fungsi yang ini tadi nih. Jadi harusnya ini adalah 01 dikali 10. Ya, kita lihat ini. Jadi dari 0 ke 1. Nah, 1 ini ke si 0. Ya, jadi kita lihat ini. Kan ini X0-nya sama dengan 0. X1-nya sama dengan 1, lalu X2-nya sama dengan 0. Berarti kan dari 0 ke 1 itu P01, 1 ke 0 dikalikan dengan P10 ya. Ini harusnya yang benar ya, bukan V00. Jadi ini salah tulis ya. Jadi yang benar itu adalah si V01 dikali V10 ya. P01 tadi adalah ini ya, si 0 ini. P01 adalah yang ini. P01 dan P10 adalah yang ini. P10 gitu. Nah, untuk yang P003 ini juga sama ya konsepnya ya. Seperti itu. Berarti kalau ini nanti harusnya itu, nah ini ya, V01, P11, dan V10. Kenapa bisa demikian? Berarti kalau dia 3 langkah ya, berarti X0-nya sama dengan 0, kemudian X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 1, dan X3-nya sama dengan 0. Maka ini jadi nanti P01, ini P11, yang ini P10. Nah, ini kita kalikan nilainya. Ini adalah si F003. Seperti itu. Maka nanti hasilnya 0. Maka penjumlahannya ini untuk sampai ke kata hingga nanti adalah 1 ya. Ini 1 ditambah 0, ditambah 0, ditambah dan seterusnya. Ini nanti nilainya 0. Maka hasilnya adalah 1 ya. Ini semuanya adalah 0. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa? Nih, jadi harus diingat Bisa, definisinya. Ya, harus diingat ya definisinya. Kalau misalnya dia pakai si F itu seperti apa, kalau dia pakai yang P ini seperti apa ya. Ini tadi kan ada 2 ya definisinya. Mana? Nah, ini kalau dilihat tadi secara si F, ini secara si V-nya ya. Ya, secara definisi itu menggunakan si F, kalau secara teorema itu menggunakan si P-nya. Gitu. Tapi kayaknya emang lebih gampang pakai si teoremanya ya. Nah, untuk keadaan 1 juga sama caranya. Berarti kalau keadaan 1 ya V11, 1 langkah. Nah, kalau misalnya nih untuk yang 3 langkah ini kan tadi jelas ya. Kalau V11 itu berarti dia X1-nya X0-nya sama dengan 1, lalu X2-nya sama dengan 0 dan X2-nya itu sama dengan 1 ya. V10 dan P01 ya. V10 dan V01. Sama yang ini juga kalau 3 langkah berarti X0 sama dengan 0, X2 sama dengan X1-nya sama dengan ini 1 ya, ini 1 berarti ini 0. Kemudian oke, ya. Kemudian X2-nya ini sama dengan 0 lagi dan X3-nya sama dengan 1. Jadi intinya gini ya, cara ngelihatnya itu, ini kan 1 nih. Yang ini 1. Berarti langkah ke 0-nya itu sama dengan 1 dan langkah akhirnya itu sama dengan 1.
Nah, langkah yang lainnya itu pasti nilainya adalah sama dengan 0. Kayak gitu. Jadi kalaupun nanti ini misal kalian cari nih F115, berarti nanti si X0-nya ya dari sini X0-nya itu adalah 1 dan X5-nya itu sama dengan 1. Nah, untuk si X1, X2, dan X3 serta X4 itu nanti nilainya 0 gitu. Nah, maka ini probabilitasnya ini kan 1 0 nih. Berarti P0 1. Oke, sorry, ini harusnya 1 0 ya. Ini salah ya, harusnya dia P10. Ya, karena dari 1 ke 0. Lalu ini dikali dengan P00. Lalu kita kali dengan 0 P01 gitu ya. Ini typo nih. Harusnya P10, kemudian P00 dan P01. Ya, 10 tadi ini ya. 10 0,5 dikali V00-nya 1 dikali dengan V10-nya ya. Seperti itu. Makanya nanti hasilnya ternyata adalah oke. Oke, ini harusnya ini P11 ya. 11, ini 11, 11, 11 dan seterusnya. Maka harusnya nilainya itu adalah 0,5 ya. 0,5 ditambah 0 tambah 0 ditambah dan seterusnya 0. Sama dengan 0,5 ya, ini salah ya. Harusnya 0,5. Gitu. Jadi kalau misalnya 0,5 apa? Lihat tadi definisinya. Si transient kalau dia pakai definisi. Nah, ketika sama dengan 1 dia rekuren. Ketika dia kurang dari 1, ya 0,5 kan tadi 0,5 itu kan kurang dari 1, maka dia transient. Nah, maka di sini tadi mana nih? Nah, ini dikatakan keadaan 1 itu adalah transient. Sedangkan keadaan yang 0 itu adalah rekuren karena jumlahnya 1. Seperti itu. Sampai di sini dulu. Bisa dipahami? Bisa, Bang. Oke. Oh ya, Bang, berarti itu nyarinya tuh untuk keadaan 0 dan keadaan 1 aja ya, Bang? Iya. Jadi maksudnya itu dicari sesuai banyak keadaannya. Ini tadi kan mana nih contohnya tadi ini? Mana contohnya itu? Ini ya. Nah, contoh 9 ini kan dia cuma ada dua keadaan nih. 0 dan 1. Jadi dicari dia hanya keadaan 0 dan keadaan 1 itu seperti apa. Nanti kalau misalnya matriksnya ukurannya 3 kali 3 nih, ya misalnya di sini 0,5, 0,2, 0,3 misalnya. Ini 0,4, 0,6, 0, kemudian ini 0,1, 0,8, 0,1 misalnya kayak gini matriksnya. Nah, ini kan ada tiga keadaan nih, ya. Mana ini pakai yang biru. Nah, ini kan keadaan 0, keadaan 1 dan keadaan 2. Berarti nanti kalian cek untuk keadaan 1 dia seperti apa, untuk keadaan 0 juga seperti apa, dan keadaan 2 juga seperti apa. Gitu. Apakah dia transient atau rekuren. Ya. Kalian boleh menggunakan definisi ataupun menggunakan si teoremanya tadi. Ya, caranya sama saja. Seperti itu. Untuk cara cepatnya itu tadi, lihat di sini. Kalau misalnya dia satu-satu berarti kan jelas nih. Ini yang pertama 1 dan yang kedua, yang terakhirnya itu 1, sisanya 0. Tapi mungkin untuk nanti ketika dia 3 langkah akan sedikit sulit. Kenapa saya bilang akan sedikit sulit? Karena gini, ketika tadi dia 3 langkah, ya berarti kan kalau secara definisi yang ini, mana tadi definisinya? Nah, secara definisinya ini, nah kan tadi mana? Oke, bukan yang itu, yang ini. Nah, yang ini. Misal kalian mau cari F misalnya 2 langkah dari untuk yang 3 tadi. Berarti kan sama saja dengan probabilitas si X2-nya itu sama dengan 1, lalu nah X1-nya itu sama dengan tidak sama dengan 1 bersyarat X0-nya sama dengan 1. Nah, perlu diperhatikan di sini, ini ada dua kemungkinan di sini. Karena dia tidak sama dengan 1, berarti apa? Ada keadaan 0 dan keadaan 2. Gitu. Paham nggak maksud saya? Gimana? Paham nggak?
Ini kan 2 langkah, berarti paling gede adalah X2. Nah, karena dia satu-satu, berarti X yang paling gedenya 1 dan yang awal itu adalah 1. Nah, yang sisanya itu nggak boleh 1. Nah, tetapi kan di sini dia ada 2 nih. Berarti ada 0 dan 2. Nah, gimana tuh? Berarti nanti kita bagi kasus. Gimana kalau dia X1-nya itu 0, gimana kalau dia X2-nya adalah 2 gitu. Jadi, agak sulit kalau kita pakai si definisinya. Nah, kalau misalnya kita pakai si yang P ini, matriks P ini, yang kayak gini, nah gimana caranya? Ya itu tadi. Berarti kan kalian harus cari nih kaliin matriksnya. Ya, 3 kali 3 ukurannya. Baru yang dilihat itu hanya di bagian, kalau tadi misalnya dia keadaan 2 nih. Keadaan 2. Nah, berarti tinggal kalian cari sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga dari P22N. Ya, berarti P22 1 langkah ditambah P22 2 langkah ditambah P22 3 langkah dan seterusnya. Nah, apakah dia itu eh, tak hingga atau kurang dari tak hingga ya? Seperti itu. Nanti bisa dicoba sendiri. Ya, nanti boleh dicoba dari mana tadi saya menggambar nah ini. Nanti dicoba ya untuk matriks yang ini. Seperti apa keadaan 0, 1, dan 2. Apakah dia transien atau rekuren? Seperti itu. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Gimana? Bisa? Bisa, Bang. Oke, bisa ya. Nah, ini limiting probability. Kalau kemarin kita belajarnya limiting apa? Limiting distribution ya, kalau saya nggak salah ya. Mana ini kemarin pertemuan 1 itu adalah limiting distribution ya, yang menghitung P. Ya, limiting distribution. Nah, kalau yang sekarang itu limiting probability. Ya, jadi ada perbedaan antara limiting probability dengan si limiting keadaan yang tadi ya. Nah, jadi untuk suatu rantai Markov, semua keadaan yang bersifat rekuren itu kita klasifikasikan jadi 2. Yang pertama keadaan positif ya atau non null rekuren atau null rekuren dengan memperhatikan si mu j-nya itu apakah kurang dari 0 atau sama dengan 0. Tak hingga, sorry. Apakah dia kurang dari tak hingga atau tak hingga? Nah, dengan mu i-nya itu adalah penjumlahan dari si n sama dengan 1 sampai tak hingga dari n dikali FIIN. Nah, jadi n-nya itu adalah langkah nih. Jadi, bisa kita buat nih. Jadinya 1 dikali FII 1 langkah ditambah 2 dikali F1. Oke, bukan 1 ya, ini I ya. II 2 langkah ditambah 3 dikali F II 3 langkah ditambah dan seterusnya sampai n-nya menuju tak hingga. Itu ya. Nah, kalau mu i-nya ini tadi dia kurang dari 0 dari tak hingga atau dia sama dengan tak hingga. Nah, jadi si mu i ini menyatakan rata-rata waktu rekuren atau mean recurrent time untuk keadaan si J. Nah, ini ada teoremanya. Jika keadaan itu rekuren dan periodik, maka PIIN itu konvergen ke 1 per mu i untuk n menuju tak hingga. Namun jika keadaan I-nya itu rekuren dan dia periodik dengan periode DI-nya itu, ya dengan periodenya adalah DI, maka PIIN-nya itu, ini bacanya konvergen ya, konvergen ke DI per mu I-nya untuk n menuju tak hingga. Nah, harap diperhatikan kalau misalnya dia 1 per mu i-nya itu sama dengan 0, itu jika mu i-nya itu menuju tak hingga. Berarti keadaannya itu null rekuren. Ya, jadi kalau misalnya mu i-nya itu dia null rekuren, berarti 1 per mu i-nya itu adalah 0.
Ya, jika mu i-nya itu dia menuju tak hingga, maka i-nya itu adalah nol rekuren. Ya, ini tadi. Dia nol rekuren ketika mu j-nya itu sama dengan tak hingga, dan dia positif non-nol rekuren ketika dia kurang dari tak hingga, ya. Seperti itu. Nah, akibatnya jika keadaan I itu transien, maka PIIN-nya itu konvergen. Konvergen ke 0 ya, untuk N-nya menuju tak hingga. Nah, ini ada lagi satu lagi ya, namanya distribusi stasioner. Yang terakhir. Jadi hari ini kita belajar ada 8 poin ya, terkait ruang keadaan. Nah, gimana sih distribusi stasioner ini? Ya, misalkan kita punya P, matriks peluang transisi dengan M buah kondisi. Ya, ingat M buah kondisi dari suatu rantai Markov homogen. Jika terdapat suatu V sedemikian sehingga V sama dengan V dikali P dan penjumlahan VI-nya itu adalah 1, maka si V ini tadi disebut distribusi stasioner untuk rantai Markov homogen. Nah, ini ada teorema 8.1, katanya jika suatu rantai Markov itu irreducible, positif rekuren, dan aperiodik, ya, maka dia rantai Markovnya ergodik. Artinya, terdapat limit peluang. Jadi, limit N menuju tak hingga dari VIJ, N langkahnya itu adalah VJ, yang nilainya lebih dari 0. Untuk IJ-nya itu 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, yang bebas dari keadaan awal I dengan VJ-nya sama dengan untuk J sama dengan 0, 1, 2, dan 3, dan seterusnya, itu tunggal dan merupakan solusi positif dari V sama dengan VP, dan jumlah PJ-nya itu sama dengan 1, maka PJ ini dinamakan distribusi stasioner. Ya, jadi diperhatikan syarat-syaratnya gitu. Dia disebut distribusi stasioner ketika apa? Ketika dua syarat ini terpenuhi. Ya, ini dua syarat yang pertama ini tadi. Seperti itu. Ya, jadi itu untuk materinya. Nah, ini ada soal latihan. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Ada? Ada pertanyaan? Tidak? Tidak ada? Tidak, Bang. Oke, ya. Kalau tidak ada, nanti silahkan dicoba ya dikerjakan ini soal latihan 1, 2, 3, 4, dan 5 ini. Ya, nanti untuk melihat kemampuan kalian, pemahaman kalian sudah sampai mana gitu ya. Apakah emang sudah benar-benar mengerti? Jadi nanti silahkan dikonfirmasi jawaban kalian ke saya gitu. Apakah nanti saya coba lihat apakah jawaban kalian ini sudah benar atau belum ya. Kalau memang kalian masih ragu apakah jawabannya sudah benar atau belum. Ya, jadi lihat ini. Soalnya adalah lihat dari contoh 1. Nah, contoh 1 yang dimaksud di sini ini ya dari yang pertemuan 2. Yang pertemuan hari ini. Nah, apakah setiap kondisi yang ada di matriks peluang transisi itu berkomunikasi? Lalu soal kedua, dari yang di bawah ini nanti cek apakah dia saling berkomunikasi. Ya, nanti coba dicek. Nah, biasanya gini, biasanya yang masuk soal-soal UTS ataupun kuis itu adalah terkait pertanyaan kayak gini. Jadi diberikan matriks seperti ini, apakah dia irreducible atau bukan. Jadi perlu diingat lagi ya terkait irreducible tadi gimana.
apa syaratnya agar dia irreducible? Mana tadi? Irreducible itu tadi materi yang nah ini, keempat. Jadi irreducible itu kalau misalnya dia hanya ada satu kelas saja, artinya semua keadaan itu saling berkomunikasi. Nanti coba dikerjakan yang ini. Nah, yang ini, apakah, ini kan ada tiga keadaan nih, 0, 1, dan 2. Nah, apakah 0 dan 1 itu berkomunikasi, lalu 1 dan 2 itu juga berkomunikasi, ya berakibat kalau misalnya 2 ini saja sebenarnya sudah terpenuhi, jelas bahwasanya 0 itu akan nanti berkomunikasi dengan 2. Ya, seperti itu. Nanti dicoba dikerjakan. Nah, ini nanti juga bisa dicoba ya untuk periodisitas. Nah, tadi kalau periodisitas tadi gimana? Berarti kita perlu cari N sama dengan satunya kan ini udah ada nih. Nah, N sama dengan 2 itu bagaimana? V-nya N sama dengan 3-nya sebagaimana dan seterusnya ya. Untuk perhatikan di sini ada tiga keadaan, 0, 1, dan 2. Berarti untuk tiga keadaan seperti itu. Oke, ada pertanyaan terkait untuk latihannya? Tidak? Tidak, Bang. Oke. Ya, nanti silahkan dicoba saja ya, dikerjakan ya soal latihannya ini. Oh ya, saya mau tanya dulu. Untuk ini kalian belajarnya sampai mana? Di materi kuliahnya? Kemarin sih kalau RB sampai ini Bang, yang transient sama recurrent doang. Oh, sampai situ Iya, doang ya. sampai situ. Sampai situ doang ya. Berarti sampai yang sini ya, yang materi 7, 6 ya. Yang ini ya, sampai sini ya doang. Oke, ada pertanyaan nggak? Sampai sini dulu. Kalau tidak ada, mungkin untuk pertemuan sore hari ini saya rasa cukup. Nanti silakan dicoba-coba saja kerjakan soal latihan ini ya. Bang izin masuk, mau